Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan lagi bahasan service quality measurement ke bagian kedua, yaitu bagian kedua ya. Ini lebih kepada kemarin kita sudah ngomong kalau konvensional. Tapi kemudian kita lihat dalam perkembangan sekarang ya, dalam bisnis itu adanya internet, adanya komputer itu sudah merevolusi bisnis lah, seperti itu. Atau mungkin evolusi karena memang mulainya dari komputer terus berkembang gitu ya. Dia ada evolusi. Nah, di sini kita lihat bahwa bisnis itu sangat didukung oleh namanya internet. Ini seiring dengan perkembangan, artinya di sini perkembangan industri itu sendiri. Jadi kalau dibilang revolusi industri itu dulu awalnya yang pertama kali adanya ditemukannya mesin uap, kemudian ditemukannya komputer itu pun juga sebetulnya semacam revolusi industri juga yang di awal 1960-an ya, di mana ini kemudian membuat bahwa sekarang pekerja-pekerja itu kan komputer itu kan tidak seperti mesin uap ya. Kalau mesin uap lebih banyak tenaga yang dibutuhkan, tapi kalau komputer dan lain-lain itu kan sistem informasi dan sebagainya itu sebetulnya lebih memerlukan tipe karyawan juga yang berbeda, yang intelektualnya lebih tinggi. Yaitu kita memasuki zaman era knowledge and digital economy dengan pengaruh adanya komputer ini dan juga internet. Jadi knowledge and digital economy sebetulnya. Nah, ini efeknya ini dari sisi kalau kita bilang ya, secara produktivitas dan kualitas dan ini itu juga berpengaruh. Jadi di service quality itu pun juga berubah jadinya. Ya, karena kayak misalnya produknya dulu kita produk itu semua harus harus ya layanan itu harus bisa dilihat datang ke outlet. Kadang sekarang kan layanan itu bisa berbentuk marketplace. Jadi kalau dulu ada harus kelihatan siapa penjaganya atau karyawannya, sekarang kan belum tentu itu perlu. Nah, ini jadi ada customisasi seperti itu. Itu juga yang kemudian merubah ya namanya service quality ini yang konvensional sekarang juga memunculkan adanya namanya electronic service quality. Jadi ini juga pengukuran pun akhirnya disesuaikan. Jadi kita tidak bisa menggunakan ya standar ukuran service quality yang konvensional, yang tradisional itu untuk dipakai yang baru. Jadi misalnya gini, kalau layanan itu fully digital, jadi berbasis internet, berbasis aplikasi, tidak ada karyawannya, tidak ada terlihat karyawannya, terus apakah kita akan ukur seragamnya bagus atau enggak, rapi atau tidak gitu kan, seragam karyawannya rapi atau tidak, kan kita nggak pernah. Nah, itu berarti kan harus ada penyesuaian gitu kan ya. Jadi kalau di tradisional lawan elektronik itu bedanya gimana ya, lebih kepada ini customer assessment of website quality. Jadi kan ini mulai berkenalkan dulu memang masih awalnya masih berbasis web ya, itu juga tidak hanya experience atau pengalaman ketika berinteraksi dengan situsnya, tapi juga interaksi dengan berbagai service aspek yang lain. Jadi tapi ini memang umumnya di sini awalnya dari website. Ya, electronic service quality itu didefinisikan sebenarnya bagaimana komputer berinteraksi dengan website. Jadi secara umum ya. Tapi karena memang dulu masih berbasis website. Nah, walaupun sekarang sudah ada Android, ada apa, tapi itu sebenarnya mirip-mirip. Ya, sama saja. Semua berbasis internet. Ya mungkin saya belum mencari apakah mungkin sudah ada yang khusus untuk kalau Android based itu. Nah, gitu kan ya. Tapi ini kayaknya elektronik ya sudah meliputi hal itu. Nah, apa yang beda? Kalau kita lihat bedanya ada di sini. Bedanya ada di produk, service atau e-service karakteristik. Kalau karakteristik dari goods ini ya, goods ini kan kalau manufaktur menghasilkan barang. Kita sudah ngomong masalah ini dulu, kita ngomong masalah service dominan ya. Good sama service itu bedanya apa? Ya.
Ini sekarang di sini ada e-service. E-service itu gimana ya? E-service bedanya ini masih nurut tapi mungkin ini agak sedikit ada sedikit karakteristik yang berbeda. Walaupun ini sebenarnya masih sama, ya, cuman agak istilahnya beda. Contoh intangible ini sama-sama intangible. Kalau ini sama ini kan good sama service sudah berbeda jauh. Tapi kalau service sama e-service ya sama-sama intangible, cuman ada medianya agak beda. Sama-sama nggak bisa diinventorisasi. Inseparable ya ini agak separable ya karena kita kalau inseparable itu maksudnya diproduksi sama pelayanan itu di saat yang sama, jadi dilakukan. Nah ini bisa jadi tidak ya karena kayak kita jual beli lewat internet kan harus ke situ dulu baru itu nanti dilaksanakan, jadi masih separable, jadi agak mirip dengan yang goods kayak kita jual beli di awal jadinya di sini. Ini nggak bisa dipatenkan, di sini bisa dipatenkan, jadi masih mirip. Jadi lihat gabungannya agak ini memang gabungan. Heterogeneous, ini homogeneous, ini masih mirip good juga. Hard to price, tapi di sini ini easy to price, ini hard to price, ini mirip ini. Cannot be copied, ini bisa di copy. Nggak bisa di share, ini bisa di share. Use equal, based on atom, based on. Jadi lihat-lihat. Jadi agak karakteristiknya pun agak sedikit berbeda. Ada yang ikut ini, yang ada ikut yang ini. Ini memang keunikannya di situ. Makanya dari sini pun butuh cara yang lain. Nah, dari situ kemudian ternyata dikembangkan juga apa istilahnya ES-Qual, Electronic Serve Quality. Kalau Serve Qual itu kan dulu measurement, tools measurement untuk mengukur service quality konvensional. Sekarang untuk ini untuk ya electronic service quality juga kemudian dikembangkan juga gitu. Kalau kita lihat sebentar seperti apa sih ES-Qual itu ya. Nah, ini nih. Ya, masih Parasuraman juga. Beliau juga sudah melihat hal ini. Dulu beliau yang menciptakan ServQual, beliau juga kemudian mengakomodir electronic service quality. Akhirnya beliau juga menciptakan ini ya, traditional service quality. Tadi bedanya apa dijelaskan. Ini kalau mau baca-baca ini akan lebih memahami lagi. Sebenarnya dari sini ya. Kita langsung lihat saja. Apa sih dimensi yang ini dia dibilang di sini adalah development and refinement ya, website berbasis website. Ini masih reliability, responsiveness, access, flexibility, ease of navigation, efficiency, assurance, security, price knowledge, site aesthetic, customer. Ya, jadi lebih banyak. Lihat kan? Jadi ada 11 di sini. Kalau bisa kita lihat di sini. Dari ini yang dulunya cuma 5, ini sekarang jadi 11 kalau menurut Parasuraman. Nah, ini juga bisa dibaca-baca terkait ini untuk memahami lebih detail ya apa saja masing-masingnya seperti itu. Di sini sudah lebih jelas menurut saya. Bahkan sama list pertanyaannya, kira-kira statement-statement untuk masing-masing itu sudah diberikan juga. Jadi kita juga ketika membuat kuesioner itu juga bisa menginduk dari sini. Itu mudah sekali. Ini sesuatu yang bagus juga. Nah, itu kalau dari ini 11 ini kalau dari Parasuraman. Tapi ternyata kita lihat memang ini juga banyak ternyata akademisi lain juga praktisi lain juga kan ikut-ikutan kemudian berdasar case-nya masing-masing mereka kira-kira apa saja sih yang penting. Ya, di sini juga ternyata ini ternyata berbagai banyak akademisi juga sudah mendefinisikan. Kalau tadi sih Parasuraman kan dia sekaligus kira-kira dimensi ES-Qual itu apa, terus kemudian dia buat tools-nya sekalian. Kalau yang ini mereka cuma mendefinisikan kira-kira dimensinya apa saja. Ya,
ini. Jadi ini ada Golkar ini semua banyak beda-beda. Ini saya cuma ambil sebagian, lebih lengkapnya ada di Yusuf 2015. Saya buka. Ini. Jadi lihat banyak sekali. Sebenarnya kita bisa milih dari sini. Ini dari sumbernya, banyak sumbernya juga. Nah, ini berbeda-beda. Kita lihat di IF-SQL, mau milih yang mana, itu pilihannya banyak. Nah, cuman kalau yang Warasuraman tadi kan enaknya dia sudah ini ya, apa istilahnya, sudah memberikan list pertanyaannya, jadi enak tinggal dipakai. Mungkin yang lain-lain kalau kita coba kaji, cari dari referensinya langsung, mungkin ada yang ada yang enggak. Jadi terserah kalau mau dipakai yang mana, itu bisa sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kalau menurut Yusuf juga akhirnya dia kan ini ya merumuskan kira-kira kalau ini menurut Yusuf alternatifnya untuk electronic service quality itu frameworknya gimana? Oh, yang penting itu ini kan menurut beliau. Jadi quality of website, software quality, information quality, service quality itu mempengaruhi, dan juga ada etiknya. Nah, ini saja apa yang penting menurut beliau. Nah, tadi kan bilangnya e-SQL, jadi Electronic Service Quality. Ada juga metode lain yang langsung namanya web qual. Ini contohnya, web qual itu dia langsung untuk mengukur website. Di sini web qual. Contohnya ya, web qual. A measure of website quality. Kalau kita mau langsung website, kualitas website itu ya, ini ada caranya. Juga yang mengembangkan juga website quality. Gimana caranya? Ini bisa dibaca-baca untuk menambah pemahaman kita. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi memang banyak pilihannya, dan kita juga mengukur service quality itu, kita sebagai analis harus pandai-pandai mana yang mau dipakai. Jadi pilihan kita gimana, tapi sebaiknya sih mereferen dari artikel atau memang sumber yang sudah terbukti. Jadi untuk mengakhiri ini sebagai konklusi, pengukuran dari satu service quality itu bisa menggunakan ServQual, ya gitu sudah tadi metodenya, sudah banyak contohnya, banyak detailnya. Biasanya sih disertai dengan IPA. Jadi beberapa kasus kita contoh Informant Performance Analysis ini untuk kemudian tidak sekedar menganalisis, kan kita pengennya tidak sekedar tahu kan mana yang gimana sih hasilnya gitu kan, gapnya berapa, kita tidak sekedar tahu gapnya apa, tapi kita juga ingin tahu kira-kira kalau kita kemudian ingin memperbaiki mana yang kita prioritaskan, karena kan semua butuh resource, jadi mana yang kita utamakan itu bisa dibantu dengan IPA analisis. Nah, kalau yang online service ya kita bisa pakai e-ServQual atau yang lain, WebQual dan macam-macam ya, seperti itu. Nah, begitu ini untuk bahasan dari service quality measurement. Nah, dari sini ada tugas ya, sebetulnya ada tugas ketiga. Di tugas 3 itu adalah, kalau ini bukan individu tapi kelompok. Jadi maksimum 5 orang. Ini nanti kita mencoba melakukan mengukur servis kualitas untuk servis tertentu. Ya, servis tertentu atau servis yang ada yang gampang di sekitar Anda yang ketemu ya. Atau juga bisa memilih dari yang dibuat kemarin. Jadi kan tugas 1-2 kan sudah merancang servis kan ya. Nah, itu kan masih tugas individu, jadi masing-masing anggota kelompok pasti punya, itu bisa pilih salah satu yang paling relevan, yang paling mungkin ada contohnya gitu. Nah, itu nanti melakukan pengukuran menggunakan ServQual ataupun e-ServQual. Tergantung, kalau ternyata jasanya itu adalah layanannya adalah bukan elektronik, ya kita pakainya ServQual. Kalau elektronik ya harusnya e-ServQual. Nah, ini harus nanti dicoba pengukuran pakai responden, coba
minimal 30 respondennya untuk masukkan datanya itu. Kemudian nanti pakai juga important performance analysis IPA untuk kemudian menentukan mana sih yang prioritas. Jadi terus terakhir ditambahkan rekomendasi kira-kira yang prioritas itu. Jadi langkah-langkahnya improvementnya mau apa? Kadang kita sudah tahu posisinya di mana, ya terus kita mau ngapain? Itu diri saja. Jadi jangan tidak perlu untuk tebal-tebal, yang concise saja, simple, tapi untuk menunjukkan sudah bisa melakukan hal ini. Ini dikumpulkan 1 hari sebelum UAS ya. Jadi ini punya waktu sekitar yang sampai sebelum masuk minggu UAS. Gitu. Jadi ini tadi outline reportnya adalah case study background-nya apa, questionnaire desainnya gimana. Mungkin tadi kan sudah ada pertanyaan-pertanyaan, mau kalau kita soft call ada mengikuti Parasuraman ada 22, mau yang bikin sendiri juga boleh, tapi ya harus diuji. Kalau yang tadi tidak harus. Yang e-SQL dari Parasuraman juga udah ada. Kalau mau pakai yang lain, mengkomunikasikan yang lain juga boleh diuji. Nanti service quality analysisnya nanti hasilnya seperti apa, gapnya gimana gitu ya, gapnya masing-masing apakah ada yang apakah semua negatif atau ada yang positif. Kemudian lakukan IP analisis, ada grafiknya tadi kira-kira posisinya di mana. Kemudian nanti tadi improvement proposal draft. Jadi maksudnya ini perbaikan apa yang mau kira-kira diproposalkan untuk ini kondisi yang didapatkan. Seperti itu, mungkin begitu untuk materi dari dari service quality measurement. Sekian dari saya, sekian. Assalamualaikum.